Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kalian berada pada saat mengakses video pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu pertanian ini. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat semua ya, amin ya robbal alamin. Baiklah, saya akan melanjutkan materi perkuliahan pada hari ini, yaitu tentang kearifan lokal petani. Nah, kearifan lokal itu adalah merupakan identitas atau kepribadian budaya dari suatu bangsa ya, yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain yang menjadi watak dan kemampuannya sendiri. Nah, identitas dan kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai. Kearifan lokal juga merupakan salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan yang asing yang bersifat negatif. Di sini kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta sebagai berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Nah, dalam bahasa asing sering juga dikonsepkan sebagai kebijakan lokal setempat atau local wisdom atau pengetahuan setempat. Bisa disebut juga dengan local knowledge. Bisa juga kecerdasan setempat atau local genius ya, atau juga berbagai strategi yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga kebudayaannya ya. Ada juga indigenous knowledge ya. Kemudian sehubungan dengan pengertian kearifan lokal pada slide sebelumnya, maka definisi tersebut paling tidak menyeratkan beberapa hal berikut. Yang pertama, kearifan lokal adalah sebuah pengalaman yang panjang yang dijadikan pedoman perilaku seseorang. Nah, hal ini terjadi sebagai akibat adanya kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai dan fungsi bagi pelakunya yang semakin lama dan turun-temurun diwariskan ke anak cucu sehingga menjadi pedoman atau aturan-aturan yang tidak tertulis dan dianut atau diterapkan oleh masyarakat sekitar ya. Nah, yang kedua, kearifan lokal itu tidak lepas dari yang namanya lingkungan setempat ya. Yang biasanya hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal itu adalah perilaku-perilaku yang punya nilai. Nilai tersebut dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Kemudian, ketiga, kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, dan terbuka. Artinya, kearifan lokal dapat berubah. Di sini menyesuaikan dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Next. Nah, berdasarkan konsep-konsep definisi di atas ya, slide sebelumnya, itu dapat diartikan bahwa local wisdom atau kearifan lokal itu dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Nah,
Di sini sudah saya tampilkan beberapa fungsi dari kearifan lokal. Pertama yaitu konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Kearifan lokal itu bersandar pada etika dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat yang dianggap sebagai produk budaya masa lalu. Namun, banyak yang masih terus dipegang. Jadi kearifan lokal tersebut masih sampai sekarang tuh beberapa yang memegang sebagai acuan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, dalam konteks ini, kearifan lokal digunakan sebagai pedoman untuk memenuhi kebutuhan warga dari alam dengan cara yang baik dan tidak merusak. Fungsi kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia. Ini langsung saja saya kasih contoh, misalnya adanya dengan kelembagaan adat ya, yang dapat digunakan untuk mensejahterakan semua anggota masyarakat adat di desa tersebut. Kemudian ketiga yaitu pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nah, seperti kita ketahui bahwa kearifan lokal itu berbeda-beda dalam dimensi wilayah dan waktu tertentu. Biasanya di sini mengikuti suatu etnis di daerah tertentu. Nah, perbedaan kearifan lokal di masing-masing wilayah disebabkan oleh tantangan kondisi alam dan ragamnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Sehingga pengalaman dalam tujuan pemenuhan kebutuhan akan memunculkan berbagai sistem pengetahuan, baik lingkungan alam maupun sosial. Namun, sesuatu yang pasti yaitu kegunaan tak lain adalah mengembangkan kebudayaan atas ilmu pengetahuan. Contoh, mengetahui iklim dan cuaca hanya dengan maksudnya kita bisa mengetahui iklim dan cuaca itu hanya menggunakan cara-cara tradisional seperti yang dilakukan oleh kai-kai kita ya, misal dengan melihat bintang, arah angin dan sebagainya. Kemudian sebagai petuah kepercayaan, sastra dan pantangan, ini yang keempat ya. Nah, di sini kearifan lokal secara mendasar itu sifatnya dinamis, dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman. Jadi dalam hal ini kearifan lokal dapat mengalami perubahan yang signifikan tergantung dari tekanan dan ikatan sosial budaya yang berkembang di masyarakat yang kadangkala dianggap sebagai tuntunan, kepercayaan, dan pantangan. Contoh, adanya lahan adat yang pantang untuk dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tertentu di luar adat tersebut ya. Kemudian yang kelima yaitu sebagai sarana integrasi sosial. Kearifan lokal itu menjadi pengetahuan yang diciptakan oleh masyarakat lokal tertentu, etnis tertentu ya, yang kemudian dikembangkan melalui sekumpulan pengalaman dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap arti kebudayaan dan kondisi alam pada suatu wilayah tertentu. Nah, kearifan lokal ini menjadi bagian integrasi sosial budaya yang diciptakan oleh pemeran-pemeran lokal melalui proses yang berulang-ulang. Dengan mempergunakan makna internalisasi dan interpretasi adanya ajaran agama serta budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma sosial, kemudian dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat setempat. Nah, kemudian fungsi keenam yaitu sebagai sarana perwujudan etika dan moral. Di sini diartikan adanya kearifan lokal itu tercipta sebagai suatu keunggulan pada aspek budaya masyarakat setempat ya, yang berkaitan dengan kondisi geografis dan perwujudan etika dan moral, sehingga kearifan lokal dalam perkembangannya secara terus-menerus dijadikan pedoman dalam kehidupan. Nah, di dalam kehidupan, kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat
yang tentunya sudah pasti tidak bisa dipisahkan. Nah, local wisdom atau kearifan lokal itu biasanya diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Jadi ini sifatnya tidak tertulis ya. Nah, di sini kearifan lokal dapat dijumpai dari berbagai bentuk kebudayaan yang berkembang, yang seringkali itu tidak tertulis ya, meliputi cerita rakyat, ya, peribahasa, lagu, dan permainan-permainan rakyat. Nah, kemudian fungsi ketujuh yaitu bermakna politik atau hubungan kekuasaan patron klien. Nah, di sini diartikan bahwa khususnya pada masa petani itu terdapat berbagai macam klasifikasi petani yang didasarkan oleh kepemilikan lahan, yaitu petani pemilik dan petani penggarap. Nah, kerjasama antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap itu dinamakan patron klien, di mana kerjasama tersebut ada hampir di seluruh Nusantara ya, dan membudaya sampai sekarang. Nah, karena itulah dinamakan fungsi kearifan lokal yang bermakna politik atau hubungan patron klien. Berikutnya yaitu contoh ya, contoh-contoh bentuk kearifan lokal yang saya ambil khusus di bidang pertanian. Sebetulnya banyak sekali ya. Dan dia punya tiap suku atau tiap etnis itu punya istilah masing-masing ya. Nah, ini sebagai contoh dalam penentuan musim tanam ya. Nah, ini kadang-kadang para tokoh-tokoh atau para tetua-tetua ya, leluhur gitu ya, dapat menentukan musim tanam misalnya ya. Di sini kalau perikanan atau pertanian juga bisa dipakai, itu ada namanya air nyorong dan air konda ya. Nah, di sini kemudian bisa juga dengan melihat arah angin ya, arah angin dari arah mana gitu, jadi bisa menentukan oh ini sebentar lagi musim kemarau nih, atau sebentar lagi musim hujan ini ya. Nah, bisa juga dengan melihat bulan ya atau bintang. Nah, di sini juga bisa menentukan oh besok ini sudah mulai bisa kita nih bertanam padi gitu ya. Nah, itu bentuk musim. Kemudian pengolahan lahan ya, bentuk kearifan lokal kalau di Kalimantan salah satunya yaitu peladang berpindah. Nah, kemudian dalam hal pemupukan ya, biasanya kearifan lokal dengan menggunakan pupuk-pupuk organik, yaitu pupuk-pupuk yang berasal dari kotoran hewan atau air-air bekas kolam ikan ya. Nah, kemudian ada lagi pencegahan hama penyakit tanaman. Nah, biasanya mereka bentuk-bentuk kearifan lokalnya yaitu menggunakan binatang juga yang merupakan rantai makanan dari hama terhadap tanaman tersebut. Berikutnya pengawetan ya. Pengawetan yaitu berupa perendaman untuk produk-produk tertentu. Misal ya, kalian tahu kalau di daerah Jawa itu toko bangunan itu banyak sekali menjual yang namanya bambu ya. Nah, bambu itu kan tanaman juga ya, tanaman dari hasil cocok tanam, berarti itu adalah salah satu produk pertanian. Nah, di sini kalau di Kalimantan jarang itu pemanfaatan bambu, itu jarang sekali karena produknya juga jarang ada. Berbeda dengan di Jawa itu banyak sekali bambu. Nah, bambu bahkan bisa dibikin untuk hal-hal yang non pangan ya, seperti dibikin rumah, dindingnya pakai getek gitu ya, dibikin jembatan ya, atap rumah, dinding dan lain-lain. Nah, caranya supaya awet itu dilakukan perendaman. Jadi bambu itu direndam untuk sekian waktu tertentu, kemudian baru bisa dipakai, dikeringkan dan bisa
gunakan. Nah, kemudian menggunakan ramuan atau rempah. Nah, seringkali produk-produk yang bisa diawetkan itu biasanya bisa juga direndamkan di air asin atau menggunakan yang namanya garam ya, nah, atau rempah-rempah yang lain lah yang sering digunakan dalam kegiatan pengawetan. Nah, bentuk-bentuk kearifan lokal yang lain bisa jadi pada saat pemanenan ya, ada gotong royong. Misalnya gotong royong ini sudah saya jelaskan pada saat pertemuan pertama ya. Misal saya ini punya lahan 1 hektar nih. Nah, pada saat panen, tetangga-tetangga satu desa itu membantu saya ya. Nah, kemudian pada saat tetangga itu panen, gantian saya akan membantu mereka. Nah, kemudian adanya upacara-upacara tertentu ya yang menggambarkan rasa syukur kita terhadap panen yang sudah diperoleh. Saya cek dulu terekam apa enggak. Biasanya kayak gini nih tidak terekam. Oh, sudah terekam. Oke, berikutnya yaitu ciri-ciri dari yang namanya kearifan lokal. Yang pertama yaitu mampu bertahan terhadap budaya luar. Nah, maksud dari bertahan di sini adalah kearifan lokal itu telah menjadi alat yang dapat menjaga supaya masyarakat punya tanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan serta hubungan-hubungan sosial dari masyarakat setempat supaya tidak hilang. Nah, begitu pula dengan tradisi maupun kebudayaan yang sudah ada dari dulu ya, supaya tidak mudah tergerus, terkikis ya oleh budaya-budaya yang modern yang kebanyakan berasal dari budaya asing. Nah, kedua memiliki kemampuan mengakomodasi. Tentunya ciri ini juga menunjukkan jika kearifan lokal itu bukan hanya selalu memperlihatkan cara hidup dari masyarakat yang tradisional saja, namun juga adaptif dan bisa menerima berbagai perkembangan serta perubahan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki kemampuan mengintegrasi unsur budaya luar ke budaya asli. Nah, maksudnya yaitu penyatu budaya adalah kearifan lokal yang dapat menyatukan budaya asli dari masyarakat setempat terhadap budaya yang lain. Dengan begitu akan membentuk identitas dari kebudayaan nasional. Nah, penyatuan budaya lokal terhadap budaya lain bisa terjadi dengan adanya kearifan lokal masyarakat itu sendiri yang sangat mengedepankan rasa toleransi, saling menghormati, dan sebagainya. Kemudian keempat, memiliki kemampuan mengendalikan. Nah, hal ini diartikan kearifan lokal punya karakteristik yang dapat menjaga kebudayaan asli setempat oleh perkembangan zaman, sehingga pengaruh budaya asing atau budaya luarnya itu maksudnya gini. Jadi kearifan lokal itu punya ciri yang menjaga kebudayaan asli lokal itu ya. Dia itu tidak terpengaruh budaya asing ya, dengan adanya kearifan lokal. Nah, tentu saja tradisi, kebudayaan, dan nilai-nilai di masyarakat itu tetap bisa lestari dan terjaga dengan baik ya, apabila kita bisa mengendalikan terhadap serangan-serangan dari budaya luar. Nah, jika sudah begini, masyarakat pun bisa hidup sesuai dengan kearifan yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat setempat. Nah, kemudian mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Di sini diartikan kearifan lokal itu adalah satu alat agar dapat mengarahkan masyarakat setempat supaya tetap berperilaku sesuai dengan perkembangan budayanya,
walaupun terjadinya perubahan tertentu yang berhubungan dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat. Nah, dengan ciri-ciri ini, tentunya masyarakat tersebut akan cenderung menjaga berbagai nilai lokal yang dimilikinya, serta cara hidup yang diterapkan sesuai dalam nilai-nilai tersebut. Sampai di sini ngerti ya tentang kearifan lokal. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang teknologi pertanian ya. Nah, di sini teknologi pertanian adalah merupakan integrasi antara peralatan, ilmu pengetahuan, dan sumber daya alam serta sumber daya manusia. Kita bahas satu persatu dulu dari peralatan ya. Peralatan di sini artinya adalah cara atau metode yang digunakan dalam mengolah bahan pertanian sehingga menghasilkan hasil pertanian yang berguna, baik berupa produk bahan mentah sehingga menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan yang siap pakai atau siap dikonsumsi. Kemudian ilmu pengetahuan atau knowledge ya. Nah, di sini penerapan dari ilmu-ilmu terapan dan ilmu-ilmu yang bersifat teknis pada kegiatan-kegiatan pertanian. Kemudian sumber daya alam dan sumber manusia. Di sini diartikannya adanya penerapan prinsip-prinsip matematika atau dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pendayagunaan secara ekonomis. Baik itu sumber daya alam ya, sumber daya pertanian dan sumber daya manusianya untuk memproduksi hasil usaha tani guna pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Nah, untuk menghasilkan sebuah teknologi tersebut tentunya harus punya persyaratan. Contoh seperti teknologi baru ya, yang hendaknya lebih unggul dari sebelumnya. Kemudian teknologi tersebut harusnya yang mudah digunakan, tidak lagi mempersulit si user atau si petani sebagai pengguna. Kemudian tidak memberikan risiko yang besar diterapkan. Jadi pada saat dipakai itu dia tidak memberikan risiko kepada si petani. Nah, adapun lingkup dari teknologi pertanian ya. Di sini ada teknik pertanian, ada teknologi hasil pertanian, dan ada teknologi industri pertanian. Yang pertama, kita bahas satu persatu ya. Teknik pertanian di sini merupakan cakupan dalam bidang penanaman. Nah, teknik pertanian di sini segala sesuatu yang berhubungan dengan keteknikan ya, yang mendukung suatu proses pertanian, mulai dari benih atau bibit sampai dengan hasil pertanian tersebut, atau maksudnya istilahnya panen ya. Nah, misalnya traktor, irigasi, alat panen, alat proses untuk hasil panen, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu teknologi hasil pertanian atau disingkat THP ya. THP merupakan salah satu cara dalam mengolah hasil pertanian agar dapat menjadi bahan pangan. Contoh adalah teknologi pembuatan ada tempe, tahu, kecap, dan lain-lain. Itu kan dia lewat proses ya. Kalau tempe proses awalnya itu kedelai ya, jadi jadikan tempe, tahu, kecap, dan lain-lain. Nah, pokoknya semua itu berhubungan dengan makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang dapat diolah. Terakhir yaitu teknologi industri pertanian. Nah, teknologi industri merupakan cara pengolahan hasil pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kebutuhan manusia non pangan, misal seperti sabun, ya, kosmetik,
biodiesel, dan lainnya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya tidak banyak memberikan materi ya. Sampai di sini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Kita ketemu di semester depan pada mata kuliah yang berbeda.